Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang ukuran penyebaran data, dimana ini salah satu mata kuliah statistika ya, statistika pertama atau dasar. Langsung saja, ukuran penyebaran data ini sebenarnya apa sih maksudnya gitu. Untuk beberapa orang, beberapa mahasiswa, istilah ini menjadi baru karena pada saat sekolah dulu istilahnya bukan penyebaran data tapi langsung kepada teori atau pada detail atau dari inti-intinya. Ukuran penyebaran data ini itu adalah gunanya itu untuk mengetahui ya, menyatakan seberapa besar sih data yang kita miliki itu memiliki nilai-nilai yang berbeda atau bervariasi dari ukuran pusatnya, atau seberapa menyebar atau seberapa memusat dari pusat. Biasanya kan kalau kita ngumpulin data itu ada kecenderungan untuk memusat atau menyebar. Nah, jadi kita tidak bisa mengambil atau menentukan data itu sesuai yang kita inginkan. Data itu diambil berdasarkan hasil di lapangan, aktualnya seperti apa. Jadi kalau misalkan ketemu data yang acak-acakan atau menyebar, nah kita harus cari tahu ini ukurannya bagaimana cara mengukurnya, seberapa menyebar, seberapa seberapa jauh gitu, lepas atau jarak dari pusat. Biasanya data dengan gerombol gitu ya, kecenderungannya pusatnya di mana nih, tapi pasti ada juga data-data yang keluar dari pusatnya itu. Nah, ini namanya penyebaran data. Yang pertama, untuk mengetahui itu, untuk mengukur itu, kita harus menghitung yang namanya jangkauan atau range. Jangkauan adalah misal selisih antara nilai maksimum dan minimum. Jadi tinggal dari data yang kita punya, kita tinggal cari data yang paling besar sama data yang paling kecil, tinggal nanti dikurangi yang paling kecil, dikurangi yang paling besar, dikurangi yang paling kecil. Nah, contoh seperti ini, tentukan range atau jangkauan dari data 106824. Nah, kita kan nggak bisa mengambil data itu kita urutin, kita bagus-bagusin ya, ini aktualnya. Pengambilan pertama 10, kedua 6, nanti naik lagi 8, 24. Nah, kita nggak tahu nih gitu di mana pusatnya itu. Nah, kita pengen tahu dulu jangkauannya dari data yang kita punya. Ternyata hasilnya adalah data yang paling besar 10, yang kecil adalah 2. Jadi tinggal kita kurangi aja, 10 dikurangi 2, hasilnya jangkauannya 8. Cukup mudah ya untuk range atau jangkauan. Kemudian ada yang namanya simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata ini artinya adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya ya. Jadi jika pertemuan sebelumnya kita di ukuran pemusatan data kita menghitung rata-rata hitungnya ya, nilai rata-ratanya. Nah, di sini di penyebaran data kita pengen tahu nih seberapa menyimpang dari nilai rata-rata tersebut, tapi dari nilai mutlak, dari harga mutlaknya. Ini simbol ya. Yang pertama, kita akan menghitung simpangan rata-rata kalau data yang kita punya itu data tunggal. Jadi ingat-ingat ya, data itu ada data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Yang pertama kita hitung simpangan rata-rata dengan data tunggal, rumusnya adalah seperti ini. SR sama dengan, atau simpangan rata-rata sama dengan sigma, ini harga mutlak dari X dikurangi X bar, atau jumlah dari harga mutlak X dikurangi X bar atau rata-ratanya, dibagi banyaknya data. Langsung kita contoh saja di sini. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 756387. Kita pengen tahu nih simpangan rata-ratanya berapa. Jadi berapa orang nih yang menyimpang dari rata-ratanya. Jadi nanti ketahuan ini kita banyakkan yang menyimpang atau enggak gitu ya.
ketahuan siapa nanti yang di luar dari rata-rata, sehingga nanti kita bisa pada aktualnya nanti dari data ini kita bisa ambil kebijakan atau strategi atau tindakan terhadap yang menyimpang atau yang jauh dari rata-rata ini. Ini caranya ya. Yang pertama kita cari dulu X barnya atau rata-ratanya, karena di sini rumus ini jelas-jelas kita membutuhkan penjumlahan dari nilai X ini 75638 dikurangi X bar atau rata-ratanya. Hasilnya seperti ini, 7 tambah 5 tambah 6 tambah 3. Nah udah ketahuan nih, dapat rata-ratanya adalah 6. Ini totalnya 36 dibagi 6 sama dengan 6 ya. Lalu belum, ini baru X barnya, karena ini rumus pertemuan yang lalu ya, di ukuran pemusatan data untuk mencari nilai rata-rata hitung. Lalu untuk mengetahui simpangan rata-ratanya gimana? Ya tadi rumusnya adalah jumlah dari harga mutlak X dikurang X bar. X nya 7 gitu kan, X barnya 6. Ini semua data ini kita kurangi 6 satu-satu, kita jumlahin. Kemudian 5 ini data X nya kurangi 6 X barnya, kemudian 6 dikurangi 6, 3 dikurangi 6, 8 kurangi 6, 7 kurangi 6. Nanti ini dikurang 7 kurangi 6 1, ditambah 5 kurangi 6 min 1, karena ada harga mutlak menjadi positif. Harga mutlak ini semua yang bertanda negatif menjadi positif. Ya, jadi 5 kurangi 6 itu kan negatif 1, tapi karena ada tanda mutlak nih, harga mutlak, maka jadi positif 1. Ini 1 tambah 1 2 0, 3 kurangi 6 min 3, berarti positif 3 ya. 2 tambah 3 5, 8 kurangi 6 2, 7 tambah 7 kurangi 6 1 8, 8 per 6 8, ini jumlahnya dibagi 6, hasilnya 1,3333 sekian. Nah tadi simpangan rata-rata untuk data ini adalah 1,33. Oke, tadi yang tunggal, sekarang data yang berbobot atau berkelompok, sama aja ya, tinggal menentukan X nya saja. Kalau data berbobot ya sudah dapat langsung, kalau data kelompok itu nilai tengahnya dari interval. Rumusnya seperti ini ya, SR sama dengan sigma F kali X kurang X bar harga mutlak, nilai mutlak. Jadi kita cari X barnya dulu ya, nyari rata-ratanya dulu, kemudian kayak tadi prosesnya X dikurang X bar terus seperti itu, terus nanti tinggal dikali frekuensinya berapa nanti jumlahnya, dibagi sigma F, yaitu jumlah dari frekuensinya ya. Oke, nanti lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Nah ini contohnya dari data ini, contoh data yang berkelompok ya, karena kalau data berbobot ya tinggal ininya X nya udah ketahuan gitu ya, tinggal ininya misalkan 4 7 10 13. Nah itu, ini langsung saja, ini kita pengen tahu simpangan rata-ratanya berapa untuk data seperti ini. Langsung saja, berarti kita harus cari nilai tengahnya dulu nih, X ya, XI nya nilai tengah 4 7 10 13 ini dari mana Pak? Tinggal kita cari tengah-tengah dari data ini berapa gitu. Kalau manual kan 3 4 5, oh tengah-tengahnya 4 gitu. Tapi kita cari menggunakan rumus yang nilai rata-rata itu. Tinggal kita cari nih, 3 tambah 5 8, terus kita bagi 2, hasilnya 4. Itu pun ini 6 tambah 8 14, bagi 2 7. 9 tambah 11 itu 20, dibagi 2 10. Ini 12 tambah 14 26, bagi 2, hasilnya 13. Jadi ketahuan semua ya, udah enggak sih 12 tambah 14 itu tengah-tengah 13, betul 13. Kebetulan ini cuman intervalnya cuman 2 ya, 1, makanya gampang gitu. Oh tengah-tengahnya tinggal kita sebut aja. Tapi gimana Pak kalau misalkan di sininya 3 sampai 6,
ya tinggal cari tengah-tengahnya berapa. 3 tambah 6 9, 9 bagi 2 4,5 gitu. Oke. Lalu selanjutnya setelah X nya kita ketahui, itu kita cari perkalian F dikali X nya ya. Kenapa kita mencari F kali X? Karena kita harus mencari X bar. X bar itu rumusnya frekuensi dikali X datanya X ini ya, dibagi banyaknya jumlah frekuensi gitu. F nya yang mana Pak? Ini yang frekuensi. X nya yang mana? F kali X, ini X nya. Titik itu sama dengan perkalian ya, notasi aja, simbol aja. Tinggal kali, frekuensinya 2, X 4 sama dengan 8. Frekuensinya 4, X nya 7, 4 kali 7 28. Frekuensinya 8, X nya 10 kali 80. Frekuensinya 6 dikali X nya 13, 78. Kita jumlahkan 194. 194 itu nanti kita tinggal masukin ke rumus untuk mencari X bar ya, karena rumusnya itu kan sigma F X kurang X bar. Nah berarti kan kita harus cari X barnya dulu ya. Caranya seperti ini. Ini pertemuan untuk mencari rata-rata. 194 ini hasil dari sini, jumlahnya dibagi sigma F nya 20. Hasil rata-ratanya dari ini 9,7. Ini baru rata-ratanya, belum simpangan rata-ratanya ya, karena berapa itu kan nilai simpangannya dari rata-ratanya. Kita tinggal masukin lah, kita tambah lagi kok. Ini namanya tabel penolong ya, ada kolom-kolom dimana ini nanti tinggal kita jumlahkan lalu kita masukkan ke sini. Kalau X bar sudah ketahuan, berarti kita tinggal menghitung ini X dikurangi X bar di setiap barisnya. X dikurangi X bar. X nya dari mana Pak? Yang ini 4. X barnya ini rata-rata. Jadi 4 dikurangi 9,7 sama dengan minus 5,7 harusnya. Karena ada nilai mutlak atau harga mutlak, maka menjadi tertanda positif ya. Harus sampai 57 menjadi 5,7. Kemudian yang baris kedua, X nya 7, X barnya 9,7. 7 dikurangi 9,7 minus 2,7 ya, karena mutlak juga menjadi positif 27. Kemudian yang ketiga 10 dikurangi 9,7 jadi positif 0,3. Begitupun yang garis selanjutnya 13 kurangi 9,7 hasilnya 3,3. Dijumlahkan kah? Nggak perlu, karena kita tidak membutuhkan itu ya. Yang kita butuhkan itu hasil dari perkalian dengan F nya nanti baru dijumlahin. Nah ini ya, F dikali hasil dari X dikurangi X bar ini, berarti 11,4 ini dari mana? F nya berapa? Ini frekuensinya 2, X dikurangi X barnya 5,7, berarti 11,4. Terus juga di sini 4 frekuensinya dikali 2,7 hasilnya 10,8. Begitupun yang ketiga 8 dikali 0,3 hasilnya 2,4. Itupun yang selanjutnya 13. Ini yang 6 nih, frekuensi yang 6, maaf bukan 13, frekuensi yang 6 ini kita kali dengan hasil dari X kurang X barnya 3,3 hasilnya 19,8. Ya ini baru dijumlahkan karena kita butuh ini untuk ada di rumus yang simpangan rata-rata. Kita jumlahkan hasilnya 44,4. Tinggal masukin ke rumus 44,4. Sigma F nya yang mana? Ya ini sudah dihitung tadi, yaitu sebanyak 20. 44,4 dibagi 20 hasilnya 2,22. Jadi simpangan rata-ratanya sebesar 2,22. Itu ya cara menghitungnya. Kita lanjut lagi ya untuk berikutnya.
Tadi kalau tadi simpangan rata-rata, jadi ukuran penyebaran data itu tadi jangkauan, simpangan rata-rata, dan berikutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Ini simpangan baku ini adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat atau penyimpangan dikuadratkan dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan, ya, atau kalau pakai rumusnya ini adalah banyaknya bilangan atau akar-akar dari rata-rata deviasi kuadratnya ini. Ini contohnya ya, akar dari jumlah dari xi kurang x bar dikuadratkan dibagi banyaknya data atau banyaknya bilangan n, atau bikin seperti ini, akar dari sigma x kuadrat dibagi n dikurangi sigma x per n dikuadratkan. Oke, itu rumusnya ya. Itu data tunggal dulu kita hitung. Ini data tunggal udah begini repot ya. Lalu kita akan masuk ke contoh bagaimana menghitung simpangan baku atau standar deviasi untuk data yang tunggal. Contohnya seperti ini ya. Tentukan simpangan baku dari data berikut. Datanya 2, 3, 5, 8, 7. Ini yang sangat simpel ya, cuma 5 data. Kita harus pastikan harus nyari x barnya dulu pastinya kan, karena kebutuhan rumusnya kan begini, x kurang x bar. Makanya pertemuan lalu menghitung rata-rata itu harus betul-betul dikuasai ya. Bagi mencari x bar ya tinggal dijumlahin dibagi banyaknya data. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasilnya. 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10, 10 tambah 8 18, 18 tambah 7 25. 25 bagi 5 sama dengan 5. Jadi x barnya itu 5. Iya. Kalau x bar sudah ketahuan 5, kita tinggal masuk, kita bikin tabel nih. Tabel penolong nih. X ini simbol untuk ini data ini 2, 3, 5, 8, 7. Kemudian x kurang x bar ini untuk menolong untuk seperti ini data yang di sini. X nya mana ini? X barnya ini hasil dari rata-rata ini. Tinggal dimasukin. X nya berapa? 2 dikurangi x barnya 5. 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Bukan tanda mutlak ya, kalau beda lagi ya. Kalau tadi mutlak itu nggak ada bertanda negatif itu. Lalu yang kedua, x nya 3, x barnya 5. 3 kurangi 5 minus 2. Lalu berikutnya 5 dikurangi 5, x nya 5, x barnya 5 jadi 0. X nya 8 dikurangi 5 hasilnya 3. X nya 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Sudah selesai kah sampai sini? Belum, karena yang dibutuhkan adalah dikuadratkan dulu nih ya. Dikuadratkan baru dijumlahkan. Jadi kita kuadratin satu dulu nih. Kuadrat dari yang mana? Ya ini, x dikurang x barnya. Yang hasil ini di kolom yang ini. Min 3 dikuadratkan pasti positif. Min 3 kali min 3, min kali min itu positif 9. Min 2 kali 2 4, 0 kali 0 0. 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Barulah ini yang dijumlahkan, karena yang dibutuhkan adalah sigmanya. 9 tambah 4 13. 13 tambah 3 22. 22 tambah 4 26. Tinggal masukin di sini. Jadi akar dari ini penjumlahan ini dapat dari sini 26. 5 dari 5 n-nya banyaknya data itu 2 3 4 5. 26 dibagi 5 sama dengan akar dari 5,2. Nggak perlu langsung ini ya, nggak perlu HP akhir, nggak apa-apa akar 5,2 juga. Tapi kalau mau teruskan sampai dengan desimal nggak masalah, di akarnya dihilangin nggak apa-apa. Sampai sini saja juga udah cukup. Oke, itu untuk data yang tunggal. Sekarang data yang berbobot, rumusnya beda lagi ya. Itu akar dari sigma frekuensinya dikali hasil penjumlahan dari frekuensi kali x dikurangi x bar dikuadratkan. Jadi ini ada 3 tahap nih kalau ngeliat rumus seperti ini. Yang pertama kita harus cari x barnya. Kalau udah ketahuan x barnya, x nya dikurangi x bar. Hasil dari ini kita kuadratkan. Hasil kuadratan kita kalikan dengan f. Gitu ya.
Setelah semuanya dikalikan baru dijumlahkan, ketemu sigma. Atau pakai rumus yang satunya di bawahnya, sama aja. Jadi kalau mau pakai rumus yang pertama atau rumus kedua itu nggak masalah, yang pasti hasilnya sama. Nah, kita langsung ke contoh. Berapa standar deviasi atau simpangan baku dari data-data berkelompok seperti ini? Nah, datanya ada 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 14 gitu kan. Kemudian ada frekuensinya 2, 4, 8, 6, jumlahnya 20 frekuensinya. Sama, kita cari nilai tengahnya, X nya di nilai tengah itu didapat dari yang tadi, dari awal-awal sudah disampaikan nilai tengah di antara interval ini. 3 tambah 5 bagi 2, 6 tambah 8 bagi 2, 9 tambah 11 bagi 2, 12 tambah 14 dibagi 2, hasilnya ini. Lalu bagaimana jawabannya? Nah, ini jawabannya tadi sampai sini ya, udah bisa ya. Ini dapat dari mana ya? Ini 3 tambah 5 bagi 2, 6 tambah 8 bagi 2, 9 tambah 11 bagi 2, 12 tambah 14 bagi 2. Lalu X kuadratnya, nah X kuadrat ini dari mana? Ini ada X dikuadratkan, 4 dikuadratkan 16 ya. Ini kebetulan kita pakai rumus yang kedua nih ya, butuh X kuadrat nih. Kalau rumus pertama kan nggak butuh X kuadrat, tapi nanti X kuadrat dikuadratkan. Tapi kita coba yang rumus kedua, berarti ini ya kita butuh X kuadrat, maka tinggal hasil X ini kita kuadratkan. 4 dikuadratkan 16, 7 dikuadratkan 49, 10 dikuadratkan 100, 13 dikuadratkan itu 169. Itu tinggal dikuadratin aja. Lalu ada kebutuhan F kali X gitu. F kali X, frekuensi dikali X, 2 dikali 4, 8, 4 kali 7, 28, 8 kali 10, 80, 6 kali 13, 78. Nah, butuh jumlah, butuh ini ternyata ya. Ini yang ini nih ya, jumlahnya hasilnya 194. Lalu kita bikin lagi F kali X kuadrat. Nah, ini berarti untuk kebutuhan rumus yang ini nih, F X kuadrat ya, baru nanti dijumlahkan. Dari mana ini? F nya frekuensinya dari sini 2, X kuadratnya dari 16, 2 kali 16 32, 4 kali 49 196, kemudian 8 dikali 100 800, 169 dikali 6 berarti 1014. Ini kita jumlahkan, ini untuk mengisi kebutuhan ini nih. Sigma Fx kuadrat 2042. Lalu sigma F nya udah belum? Ini sigma F itu jumlah dari frekuensi, sudah ada, tinggal kita masukkan ke rumus. 204 itu dari mana? Ini sigma Fx kuadrat, ini sigma F nya 20, masukin sini, dikurangi dari sigma Fx ini berarti ya 194, kemudian sigma F nya 20. Ini nanti dikuadratkan nih, 194 dibagi 20 nanti dikuadratkan ya, hasilnya akar dari 8,01. Jadi jangan langsung dikurangi nih ya, ininya harus dikuadratkan dulu. 194 dikuadratkan ya, dan 20 dikuadratkan, atau ininya disederhanakan dulu baru dikuadratkan boleh. Hasilnya akar dari 8,01, atau bisa didesimalkan, silakan akarnya dihilangkan, ibu nggak masalah, yang penting prosesnya juga sudah tepat, ikuti alurnya. Oke, itu untuk ukuran penyebaran data sampai dengan jangkauan, range, simpangan rata-rata, simpangan baku, standar deviasi untuk data tunggal, data berkelompok. Selanjutnya ada yang namanya kuartil. Ini mengulang mata kuliah dulu ya waktu sekolah ya. Kuartil ini adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama ya. Setelah bilangan itu diurutkan dulu baru kita bagi 4 gitu. Kuartil. Nah, kuartil pertama ini, yang kedua, ketiga ya. Ini bagi 41,
2, 3, 4 ya. Kuartilnya ada 3 ya, Q1, Q2, Q3. Tapi pembagi ininya adalah areanya ada 4 dengan garis bilangan letak kuartil. Nah ini, nah ini sama bagi 4, kedua, ketiga, kan ini ada garis nih, atau ini data nih, kita urutkan 1 sampai berapa gitu. Kita pengen bagi menjadi 4, nah, tinggal dibagikan 1 ini, 2 yang ini, 3 yang ini, 4 yang ini, 4 daerah gitu. Jadi ada Q1, Q2, Q3. Sekarang kita akan menentukan nilai kuartilnya berapa. Oke, untuk data yang tunggal ini, kita akan mencari kuartil menggunakan rumus seperti ini. Letak Q1 atau QI, atau mencari Q-nya kita Q berapa nih, 1 atau 2 atau 3. Nah kan kita nggak tahu nih, setelah dibagi 4 Q1, Q2, Q3 nya berapa poinnya, nilainya. Rumusnya gini, letak QI itu bisa diisi 1, 2, 3, jadi cuma hanya 2, 3 Q aja ya. Data ke I dikali N plus 1 dibagi 4. N nya itu banyaknya data, tinggal masukin aja. I nya misalkan ke 1, 1, datanya ada 10, 10 misalkan di sini. Kita contoh ya, kita coba masuk ke contoh. Nah, hasil pendataan usia dari 12 anak balita diketahui sebagai berikut: 4344211213334. Kita harus tahu dulu Q1, Q2, Q3 nya. Kuartil bawah untuk Q1, kuartil tengah untuk Q2, kuartil atas untuk Q3. Jadi kuartil itu membagi jadi 4. Simbolnya itu Q itu bukan menunjukkan bagiannya ya, bukan bagian 1, 2, 3, 4, bukan, tapi ini menunjukkan kuartil bawah, tengah, dan atas. Ingat syarat utamanya ketika kita mau menentukan kuartil bawah, tengah, atau atas, itu kita harus mengurutkan dulu datanya ya. Datanya kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling terbesar. Nah kan kalau yang dari contoh itu kan acak-acakan, itu datanya belum berurut, harus kita urutkan dulu. Gimana caranya ya, tinggal mana yang paling ininya. Nah kita tinggal kuartil bawah, misalkan Q1, urutkan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Dari sini satunya ada 3, 2 nya ada 2, 3 nya ada 3, 4 nya ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita pengen tahu letak Q1 ada di mana gitu, rumusnya tadi data ke ininya, I nya ganti dengan 1. Ini 12 itu N nya ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tambah 1 rumusnya dibagi 4, benar gitu. 12 tambah 1 13, 13 dibagi 4 ya, hasilnya 31/4 ya. Jadi data ke 31/4 posisinya. Letak Q1 nya di mana sebenarnya nilai? Kan kalau ini kan baru letak nih, cuman kan ini ada nilai, sebenarnya nilainya ada di mana? 3, data 3/4 itu kan kemungkinan besar di antara 1 sama 2 nih. 3 nya kan angka 1, 1/4 ini berapa? 1, berapa? Kita cari dengan cara seperti ini. Nilai Q1 itu data ketiga ditambah 1/4 data keempat dikurangi data ketiga. Tadi ya, data ketiganya berapa ini? Ini 1, 2, 3, 1. 1/4 dikali data keempatnya nih 2 nih, 1, 2, 3, 4 itu.
nih 2 di sini. Data ketiganya 1. Tinggal masukin 1 ditambah 1/4. 2 kurangi 1 kan 1. 1 kali 1/4 ya 1/4. 1 tambah 1/4 berarti 1/4. Berarti letaknya ada di 3/4. Tapi nilainya itu ada di 1/4. Letak Q1 nya tuh kuartil bawahnya ya. Lalu gimana ke yang Q2 atau tengah? Ya, kuartil tengahnya itu adanya letaknya ada di mana gitu. Tinggal masukin ke rumus tadi. Karena kedua ya I-nya ganti dengan 2. Ini tetap 12 banyaknya data ditambah 1 dibagi 4. Berarti 12 tambah 1 13 ya. 13 dikali 2 26. 26 dibagi 4 6,5 hasilnya. Berarti datanya itu letaknya ada di data ke 6,5. Coba kita lihat 6,5 itu di mana? 1 2 3 4 5 6. Ini 3 di antara ini. Dari antara 3 dan 3. Berapa nilainya? Kan nggak mungkin 3,5. Kesini ada 3. Nah, kita hitung nilainya. Data ke 6 berapa? Data ke 6 tuh 2 3 4 5 6 3. Kemudian setengah, data ke 7 nya juga 3 ya. Kemudian data ke 6 3 juga. Masukin 3 ditambah setengah dikali 3 kurangi 3 0. Berarti nilainya adalah 3 tambah setengah kali 0 sama dengan 3. Jadi letaknya di 6,5, nilainya itu 3. Kemudian untuk mencari yang kuartil atasnya sama aja, tinggal ininya diganti 3. 12 tambah 1 13. 13 kali 3 berapa? 93 ya, dibagi 4 berarti 3/4. Cari nilainya sama aja kayak tadi. Data ke 9 tuh di mana? Nah, ini hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di antara ini nih 4 sama 4. Itu. Nah, nih. Data ke 9 4, kemudian 3/4, data ke 10 4, data ke 9 4, 3/4 dikali 0 0, 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi nilainya itu adalah 4 gitu. Ya, jadi itu namanya kuartil untuk data tunggal. Lalu ada namanya jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil ya, QD simbolnya. Simpangan kuartil rumusnya seperti ini, setengah Q3 kurangi 1 ya, tinggal dimasukin aja. Jadi kalau udah Q3 nya berapa? 4. Kemudian Q1 nya 1/4, jumlahin aja. Setengah kali 4 kurangi 1/4 berarti 2 3/4 berarti. Kali setengah, ketemu hasilnya simpangan kuartil. Lalu kita masuk ke data kelompok. Data kelompok ini sama untuk kuartil juga. Rumusnya seperti ini. Q1 sama dengan B ditambah P kemudian dikali dengan IN ya, dibagi 4 dikurangi F dibagi F kecil, dimana I itu 1 2 3 yaitu kuartil bawah, tengah sama atas. Kemudian B nya itu tepi bawah kelas Q, P nya panjang kelas, F besar panjang frekuensi sebelum kelas Q, F kecil itu frekuensi kelas Q, QI, N itu jumlah data, itu banyaknya data. Kita contoh, ada data seperti ini, data berkelompok nilai 45 sampai 49 ya, frekuensinya sekian sampai dengan jumlahnya 40. Berarti kita pengen menentukan
berapa sebenarnya nilai Q1 nya. Untuk mencarinya itu tinggal pertama kita cari letak datanya. Letak data itu 1/4 kali 40 untuk Q1 ya. Kalau Q2 berarti nantinya 2/4 kali 40. Kalau Q3 3/4 kali 40. Letaknya dulu berarti 1/4 kali 40 itu 10 data. Data ke 10 itu ada di mana? Jadi Q1 terletak pada kelas interval ketiga, yaitu ini 55 sampai 59. Kenapa? Karena tadi itu 10 data ke 10. Data 1 sampai 3 itu ada di interval pertama. Nih. Data ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada di interval kedua. Nah, barulah yang data ke 10 itu ada di interval ketiga. Ya. Jadi Q1 itu terletak pada kelas interval ketiga. Nah, ini jadi patokan nih Ki. Berarti ini Q1 itu ada di sini nih, tapi nilainya kita belum ketahuan. Berapa nilainya? Kita masukin ke rumus. Berarti kita harus cari dulu B-nya. Tapi bawahnya 54,5 ya, ini 55 dikurangi 5. 54,5. Panjangnya berapa panjang kelasnya? 55 ke 59. Nah, ini panjang kelasnya berarti 55, 56, 57, 58, 59. Nah, ini yang panjang kelas itu mulai dihitung dari sini. Kalau interval kelas itu jaraknya 55 ke 59 ya. Anti tengah-tengahnya ini berapa jaraknya? Kalau panjang kelas mulai dari 55 sampai 59. 5. Kemudian F besar itu 9. 9 dari mana? Frekuensi sebelum kelas interval ini. Ya, letaknya di sini itu 9. Lalu frekuensi yang kecil 10 itu adalah frekuensi dari ini, kelas Q yang Q1-nya. Ada di sini. Tinggal masukin. Ya. B-nya 54,5, P-nya 5. Ininya 1 kali 40 dibagi 4 dikurangi 9 dari sini. F besar 10 F kecil, hasilnya tinggal dikali 40 bagi 1 kali 40 kan 40. 40 bagi 4 kan 10. 10 kurang 9 1. 1 bagi 10 kan 0,1. 0,1 dikali 5 hasilnya 0,5. Jadi nilainya, nilai Q1 itu 54,5 tambah 0,5 hasilnya 55. Berarti ada di sini nih nilainya 55. Lalu selanjutnya itu untuk Q1. Nah, kita gimana dengan Q2, Q3? Sama saja, nanti tinggal dicari lagi. Ya, ini kita cari untuk Q3 karena untuk kebutuhan yang semi interkuartil atau simpangan kuartilnya. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartilnya. Jadi saya butuh Q3 berarti. Q3 berarti untuk menentukan Q3 itu diperlukan. Nah, kita cari tadi itu rumusnya kan I/4 dikali N. Itu I-nya itu kalau ini kuartil 3 berarti 3/4. 40 banyaknya data. Berarti berapa nih 3/4 kali 40? Ya 30 data. 30 data itu ada di kelas berapa? Nah, interval yang keberapa? Nah, ini kan soalnya nih. 10 ada di sini. 3 tambah 6 9, 9 tambah 10 19. 19 tambah 12 31, berarti ada di kelas ini. 60 sampai 64. Cuma nggak ketahuan berapa nilainya, tapi letaknya ada di sini. Tuh. Kelas ke-4. Tinggal nanti cari deh dengan B-nya berapa dari kelas ini. 60 sampai 64 berarti B-nya
9,5, terus panjangnya 5, P nya 5, ini panjang kelasnya. F besarnya frekuensi sebelum, berarti ini 9 tambah 10 19, F kecilnya berarti 12 gitu. Tinggal masukin tuh, 59,5 tambah 5 kali 3 kali 40 bagi 4 kurang 19 bagi 12 berarti di sini 30, 3 kali 40 hasilnya 120 dibagi 4 hasilnya 30 kurang 19 hasilnya 11 bagi 12 hasilnya berapa, tinggal nanti dikali 5. Hasil 5 kali 11 per 12 itu hasilnya 4,58. Tinggal jumlahin, 59,5 tambah 4,58 hasilnya 64,8. Berarti ada di sini 64,8. Naik sini 1. Ya. Jadi jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dari data di atas adalah setengah dikali 64,08 dikurangi 55, hasilnya 4,54. Itu adalah jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartilnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu kita akan belajar tentang persentil. Ini persentil ini namanya juga persen, berarti dibagi 100 bagian yang sama banyak. Kalau tadi kuartil itu dibagi 4 bagian yang sama banyak, kalau ini kita bagi 100 bagian. Kita punya data gitu, terus kita bagi 100 bagian. Pasti kita harus urutkan dulu ya, seperti biasa, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sama seperti yang kuartil, kita harus mencari letaknya dulu ya. Kalau kuartil itu simbolnya Q, kalau persentil simbolnya P. Letak PI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 100. Kalau yang kuartil itu I nya cuma sampai 3, nah kalau yang persentil itu sampai dengan 99. Contoh, diketahui data 93845687757. Kita pengen tahu persentil 20 sama 70 nya berapa. Ini masukin aja di sini. P20 datanya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tambah 1 itu tinggal 20 kali 11 dibagi 100. Kita coba lihat ya. Nah ini, ingat pertama kita harus urutkan dulu ya persentil itu, sehingga kita bisa membagi ini jadi 100 bagian. Yang pertama, letak P20 itu ada di data ke berapa? 20 tambah, nah tadi 10 ini dari mana N nya jumlahnya, 20 ini persentil yang dicari, tambah 1 ya, 10 tambah 1 kan 11 tambah 20 itu hasilnya 11 kali 20 berapa, 100 berapa, ini 200 ya, 11 kali 20. Nah, datanya ada di data ke 21/5 ya, 2,5. 201 dibagi 220 berarti dibagi 100. 220 bagi 100 hasilnya 21/5, bukan 2,5, 21/5. Letaknya ada di data ke 21/5 ya, di antara dua nih, di sini nih data kedua 1/5 di antara ini, atau di sini nih 1 2 di sini nih 2/5 itu di antara 4 sama 5. Kita lihat nilainya berapa jadinya, data kedua ditambah 1/5 kali data ketiga dikurangi data kedua. Data keduanya berapa? Ini 4, udah diurutkan dulu ya, 4 tambah 1/5, data ketiganya 5 dikurangi 4 tambah 5 kurang 4 1 kali 1/5 1/5.
Jadi nilai P20 nya itu adalah 41/5. Gampang ya. Oke, selanjutnya letak P70. Data ke 70 dikali 10 tambah 1. Ya tadi tuh 10 tambah 1 11, 11 tambah 70 ya 770 berarti ya. Iya. Dibagi 100. Nah, datanya data ke 7 7/10. Berarti berapa itu ya? 7 bentar, 70 kali 11 ya 770 dibagi 100 atau 77/10. Hasilnya data ke 7/10. Wah, kalau ngeliat pecahan-pecahan begini agak mumet juga ya. Kemudian nilai P ke 70 itu ada di mana, di angka berapa? Berarti data ke 7 ditambah 7/10 dikali data ke 8 dikurangi data ke 7 ini kan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di antara ini ya. Angka 8-nya ini. Masukin 7, data ke 7 itu 7. 7/10. Data ke 8 8 kurangi 7. Berarti data P70 nya sama ya, 7/10. Kebetulan sama, tapi nanti bisa jadi berbeda, jangan dianggap sama ya, harus menggunakan rumus ini. Jadi nilai P20 sudah, P70 sudah, gitu ya. Lalu gimana kalau datanya berkelompok? Tadi data tunggal. Kalau data berkelompok kita pakai rumus persentil I-nya itu dari 1 sampai 99 ya. B-nya tadi sama aja, batas bawah, P-nya panjang kelas, I-nya itunya 1 sampai 99, terserah nanti. N-nya banyaknya data dibagi 100 dikurangi F besar itu frekuensi sebelum kelas intervalnya, kelas persentilnya, F kecil jumlah frekuensi si kelas persentilnya. Jangkauan persentil itu 90 dikurangi 10. P90 persentil ke 90 dikurangi persentil ke 10. Contoh nih, contoh yang tadi ya, ada nilai berkelompok intervalnya 55,9, frekuensinya ini. Kita jawab nih. Karena kita mau mencari jangkauan persentil, kita cari yang 90 sama 10 aja ya. Persentil 90 sama persentil 10. Yang pertama, untuk menentukan persentil 10 diperlukan ada di mana sebenarnya? 10 dibagi 100 kali 50. 50 dari mana? Ini banyaknya data. Berarti ada di 5 data nih. Artinya P10 terletak pada kelas interval pertama. Ada 5 nih. Kan kelas pertama itu data pertama sampai 7, berarti ada di kelas ini nih P10. Nilainya berapa? Kita cek, kita hitung. Kelas interval pertama. Kita cari B-nya berapa? 49,5. Terus panjang kelasnya 50 ke 59 berapa? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Itu panjang kelasnya. Berarti 10 ya. P-nya. F besarnya berapa? Oh, frekuensi sebelum kosong, karena ini jadi frekuensi pertama, belum ada. Kemudian F kecilnya 7. F kecil itu di sini, frekuensi kelas persentil. Tinggal masukin B-nya 49,5, P-nya panjang kelasnya itu 10. Lalu masukin ke rumus ininya juga, persentilnya 10, N-nya 50, gitu kan, dibagi 100, F besarnya 0 ya, F kecilnya 7. Itu ya, ini rumusnya kan, B plus P IN kali bagi 100 dikurangi F besar dibagi F kecil. Temu 49,5 ditambah ini, tinggal ini aja ya, 500 bagi 100 5 ya kan, 5 kurangi 0 5, 5/7.
10 kali 5/7 hasilnya 7,14. Berarti nilai persentil ke 10 itu 49,5 tambah 7,14 hasilnya 56,64. Benar nggak diantara ini? Iya betul ya. Berarti nanti diantara ini 56,64 nilainya. Sekarang P90 nya sama seperti yang tadi, kita tinggal masukin aja. Ada di mana sih letaknya P90? 90 dibagi 100 dikali banyaknya data 50. Ada di data ke-45. Di mana nih data ke-45 ya? 7 tambah 10 17. 17 tambah 15 32. 32 tambah 12 44. Berarti ada di sini nih. Ya kan? 44 45 itu ada di sini berarti. Ya, ada di kelas terakhir nih. Ya, 45 data itu terletak pada kelas interval kelima. B-nya berapa dari sini? 90 kurangi 5 8 9,5. Ini F besarnya berapa? F besarnya panjang kelasnya dulu 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 juga. Frekuensi sebelumnya tadi ada 44, ini dijumlahin. Frekuensi kelas persentilnya ada 6. Nah ini 44 sama 6, tinggal masukin 89,5 ditambah 10. Ini 90 kali 50, 450 bagi 100 berarti 45 kurangi 4 nanti tinggal dihitung saja ya. Ya, tinggal hasilnya adalah 89,5 ditambah 1,67. Ini perkalian ini ya, 90 kali 50 4.500 ya, bagi 100 dikurangi 4 dibagi 6, hasilnya 1,67. Itu ini dikali ini, tinggal dihitung ya, hasilnya 91,17. masuk akal nggak? Nah, 91,17 persentil 90 nya. Tinggal kita hitung persentil 90 dikurangi persentil 10. Persentil 90 nya 91,17, persentil 10 nya 56,64, hasilnya 34,53. jangkauannya seperti itu ya, jangkauan range nya persentil. Baik, mungkin itu saja untuk ukuran penyebaran data. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, masih sama-sama belajar, masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.